Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nenok Channel. Hari ini Nenok Channel akan memberitakan tentang Vervo ya. Ini penggemarnya Vervo garis kerasnya, tapi beda ibu lagi ya. Ini beliau ngomongin tentang Pharrell gitu yang sama Mega gitu, dan hubungannya sama Fuji teman, tapi teman ini spesial. Yuk kita tonton aja beritanya. Check it out. Mas Dewan lagi jalan di pasir tuh ya, di laut ya. Terus nenteng-nenteng sendal Hermes yang dari Uti ya. Takut banget kena air sama kena pasir ya. Secara mehong ya kan. Ditenteng-tenteng, dijaga banget ya, menghargai banget gitu kan, kayak gitu ya kan. Baru tenteng-tenteng sendalnya tuh mama ya. Kebayang ya kan. Kayak udah gue gak mau ngarang-ngarang jauh deh ya. Gak mau ngarang-ngarang bebas deh. Takutnya terjun ntar. Udah gitu terus foto-foto Mas Dewan juga ya, pakai sendal abu-abu, baju abu-abu, matching banget ya kan. Pakai baju coklat, sepatunya coklat, pokoknya bener-bener matching banget gitu ya, mantes gitu ya. Namanya juga kan bekas model, bekas bintang film ya, bekas artis kayak gitu kan, sekarang DPR. Jadi pokoknya tuh semuanya tuh keren deh pokoknya Mas Dewan ya. Terus mama ya, gue bilang lagi ya, gue nih jujur ya, gue liat yang postingan-postingan kayak gitu aja gue kayak seneng berbunga-bunga, tahu ya kan. Nggak tahu deh kalau lu pada ya. Pokoknya gini, gue nggak mau ya komentar jauh-jauh ya, karena gue nggak mau cocologi ya. Karena Mas Dewan sama Uti masih temen ya, teman spesial kalau gue bilang ya. Karena kalau teman spesial itu kan pasti beda lah ya mama ya. Nah sama juga dengan Dokter Mega yang datang ke ulang tahunnya Mas Dewan ya. Itu juga temen Dokter Mega tuh, temen lama ya. Tapi kalau gue lihat ya, menurut gue ini mah ya, kalau sama Dokter Mega kayaknya lebih mantasnya ke kakak ya. Karena mukanya Dokter Mega itu lebih dewasa ya, lebih boros. Maksudnya tuh kalau sama Verel kayak kebanting gitu ya kan. Kalau sama Uti mah mantes ya kan. Kalau perempuan kan harus lebih di bawah laki-laki ya. Bila perlu jaraknya 5 tahun jaraknya ya. Perempuannya tuh jaraknya sama laki 5 tahun tuh bagus gitu ya kan. Tapi kalau enggak juga gak apa-apa ya kan. Nah si Uti tuh masih sama Mas Dewan ya, kalau menurut gue itu mantes. Gue sih gak mau jodoh-jodohin ya, gak mau nyocok-nyocokin ya. Tapi namanya kan gue support, namanya kan mereka berteman ya kan. Kita support pertemanan mereka ya, teman yang spesial bisa naik nanti ke level yang keberapa, dari di atas spesial apa tuh namanya ya. Pokoknya kayak begitu deh mama. Oh, Dokter Mega itu ya cuman teman kalau gue lihat ya. Namanya kan dia kan pernah apa namanya, pernah satu kerjaan juga ya dulu ya, kalau nggak salah ya kan. Jadi itu terus nih wajar lah Mas Verel itu banyak temennya mama ya kan. Banyak banget ya temennya ya. Udah gitu juga Uti juga sama, banyak temennya ya mama. Terus di IG eksklusifnya Uti kan ada nyentil-nyentil katanya itu si Atala yang di depannya Uti ya. Lu gak usah nyocok-nyocok lagi deh. Emang sih dari perawakan badannya sih mirip ya sama Atala, tapi itu kita jangan sujon ya. Terus yang tangannya kelihatan tuh ya, di postingannya itu lagi makan, bisa jadi tangannya Fadli ya. Tapi udahlah mama ya, kalau Fadli ngapain juga dibikin eksklusif ya kan. Pasti itu orang spesialis Uti juga ya. Kita gak mau nebak-nebak, gak mau nebak-nebak bau manggis, pokoknya gitu aja mama. Gue sih ngeliat postingan-postingan kayak gitu senang-senang aja ya. Udah lu gak usah kepusingan, kayak lu yang bercintaan aja pakai mikirin itu semua si Mbak Mega datang gimana gini-gini. Jauh banget pikiran lo ya. Udah kita pokoknya buat happy-happy aja ya kan. Udah kita jangan terlalu ngotot ya, karena kan mereka juga berteman. Terus satu lagi nih mama ya. Ya, kagak usah lihat postingan-postingan di luar sana yang pada ngejatuhin Fuji ya. Pokoknya kalau kayak begitu kita langsung blok aja deh mama ya. Pokoknya kayak gitu aja ya. Sendalnya mama ditenteng-tentengnya. Takut banget deh kena air sama pasir. Udah ya. Pokoknya teman spesial. Sekali lagi gue teman spesial ya. Dokter Mega abaikan udah mama ya. Jangan ngarang-ngarang bebas lo, kejauh-jauhan lo. Bye. Dalam lingkaran pergaulan selebriti yang mengungkapkan bahwa Verrell Bramasta, aktor yang kini juga menjabat sebagai anggota DPR RI, memiliki kebiasaan unik setiap kali ia pulang dari kantor dewan, yaitu mampir ke rumah selebgram Fujianti Utami Putri atau yang lebih akrab disapa Fuji. Informasi ini sontak menimbulkan gelombang rasa penasaran publik karena kebiasaan tersebut tidak pernah diketahui secara luas sebelumnya dan baru terbongkar melalui pengakuan langsung dari Violenzia. Dalam konteks kehidupan seorang politisi muda yang sorotan publiknya begitu tajam, langkah Verrell ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah kedatangannya ke rumah Fuji sebatas kunjungan biasa seorang teman dekat? Atau ada makna lebih dalam yang sengaja disembunyikan dari masyarakat luas? Dari sisi jurnalistik, kebiasaan ini bisa dibaca sebagai sinyal kedekatan personal,
yang melampaui batas rekan kerja atau sahabat semata, mengingat intensitas kunjungan yang dilakukan secara rutin. Reaksi publik pun beragam. Sebagian menilai hal itu wajar sebagai bentuk silaturahmi, namun sebagian lain menduga ada hubungan spesial yang coba ditutupi keduanya. Fakta bahwa Ferrell tidak pernah mempublikasikan momen kunjungan tersebut menambah kesan misterius, apalagi jika dikaitkan dengan statusnya yang kini memikul tanggung jawab besar sebagai legislator muda. Dalam dunia politik yang menuntut citra bersih dan transparansi, sebuah kebiasaan kecil bisa saja menjadi bahan spekulasi besar yang mengubah opini publik. Oleh karena itu, bocornya rahasia ini membuka babak baru dalam pemberitaan mengenai Ferrell dan Fuji, sebuah kisah yang tidak hanya mengundang rasa ingin tahu penggemar dunia hiburan, tetapi juga menarik perhatian pengamat politik yang menilai setiap langkah Ferrell dapat berimplikasi pada karirnya di DPR. Dari sudut pandang reporter, langkah Fujianti Utami Putri menjaga jarak dalam menunjukkan kedekatannya dengan Ferrell Bramasta ternyata bukan tanpa alasan. Karena menurut sejumlah narasumber, termasuk orang dekat Fuji, sikap hati-hati ini muncul akibat status Ferrell sebagai anggota DPR RI yang otomatis membawa konsekuensi besar dalam kehidupan pribadinya. Fuji yang sebelumnya dikenal terbuka membagikan potret kehidupannya di media sosial, kini terlihat lebih menahan diri ketika menyangkut interaksinya dengan Ferrell. Bahkan momen kebersamaan mereka jarang sekali dipublikasikan secara terang-terangan. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen juga di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.